Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat pagi. Di sini saya Roriah Ayuna Ritianta berunsur bakti dengan NIM 1903027737 dari kelas praktikum MPIE 4A2 Statistika. Dan di sini saya ingin melakukan analisis EFA dengan menggunakan aplikasi SPSS. Sekarang langsung saja kita aplikasikan. Kita buka aplikasi SPSS di bagian inputnya. Nah, di sini saya menggunakan data-data minggu sebelumnya, tetapi hanya di bagian sampai SATQ1 dan sampai SATQ7 saja. Dan di sini langsung saja kita gunakan Analyze untuk melakukan analisisnya. Kita klik di bagian Dimension Reduction, klik vektor. Kemudian semua variabel kita pindah, semua indikator kita pindahkan ke variabel. Kemudian kita klik deskriptif, kita pilih anti-image dan KMO. Kemudian kita klik continue, dan selanjutnya di bagian extraction kita klik script plot. Kemudian kita continue, dan di bagian rotation kita klik varimax, kita klik continue. Dan untuk scores kita klik save as variable, dan juga display vector score. Kita klik continue, dan bagian terakhir option, kita klik di bagian sort by size. Kita klik continue, dan kita okekan. Nah, di sini akan di bagian outputnya akan terlihat jelas, kita lihat di menunya banyak sekali hasil yang digunakan oleh outputnya. Yang pertama itu kita masuk ke dalam faktor analisis di bagian KMO. Nah, kita lihat di bagian KMO-nya ini, yaitu hasilnya itu adalah 0,528 yang dikatakan valid karena titik kevaliditasan ini mendekati dari hasil KMO yaitu 0,58 ini. Kemudian kita masuk ke dalam anti-image matrix, di mana kita bisa lihat di bagian anti-image correlation-nya, ada angka atau koefisien A di atas masing-masing nomor ini, di mana yang ada koefisien A ini adalah dikatakan valid. Kita bisa lihat ini dikatakan valid karena memiliki koefisien A. Kemudian kita lanjut ke bagian communities, di mana bagian communities ini bisa dikatakan, yaitu setiap variabel atau indikator ini menyumbangkan untuk bagian pembentuk ketiga faktor atau beberapa faktor. Nah, di mana di sini penyumbangan atau hasil penyumbangan itu kita bisa lihat di bagian extraction. Untuk SATQ1 atau indikator pertama menyumbang sebesar 0,695, untuk SATQ2 menyumbang sebesar 0,621 sampai dengan SATQ7 yaitu menyumbang dari 0 sampai yaitu 0,756. Kemudian kita lanjut ke bagian total variance explained, di mana total variance explained ini adalah hasil dari pembentukan faktor-faktor yang terdiri dari 3 faktor, di mana di bagian komponen dari 1 sampai 3 ini adalah pembentuknya. Di bagian initial agent values-nya kita bisa lihat percent of variance-nya, di mana komponen 1 itu ada 2 sebesar 25,875, komponen 2 itu ada 18,189 sampai dengan komponen 7 yaitu 6,131. Dan untuk extraction sums of square loadings-nya ini, untuk total 1,811 ini adalah pembentuk dari komponen 1 sampai 3, dan untuk kumulatif persen 60,444 ini dari komponen 4 sampai 7 ini. Kemudian untuk rotation sums of square loadings-nya ini adalah hanya merupakan rotasi dari bagian extraction saja. Nah, kita masuk ke script plot. Script plot ini adalah bisa dikatakan sebagai diagram, di mana diagram ini sebagai penerjemah atau penjelasan dari hasil tabel total variance explained-nya, di mana cara untuk membacanya itu kita lihat di bagian analyze, cara membuatnya. Kita kembali ke dimension reduction sebagai vektor.
kita lihat di bagian extraction-nya. Nah, di sini kita bisa lihat di based on agent value-nya, yaitu agent values greater than 1. Oleh karena itu, di bagian untuk komponen 1 sampai 3, ini totalnya itu di atas angka 1 atau di atas 1000, dan untuk komponen 4 sampai 7 ini di bawah 1 atau 1000. Dan di sini kita bisa lihat di bagian script plot-nya, ini adalah bagian komponen dari 1 sampai 3, dan di sini adalah komponen 4, 5, 6, 7. Kemudian kita bisa lihat selanjutnya di komponen matriks. Komponen matriks ini adalah pembentukan atau pembagian di masing-masing indikator yang menjadi bagian variabelnya. Nah, di sini kita lihat di bagian variabel atau indikatornya ini sudah tidak berurutan lagi dari SATQ1 sampai dengan SATQ7 karena ini sudah otomatis diurutkan oleh faktor-faktor yang terbentuk, yaitu ketiga faktor ini. Di mana contohnya SATQ7 ini untuk faktor pertama terbentuk minus 0,769, dan untuk faktor kedua terbentuk 0,028, dan untuk faktor ketiga terbentuk minus 0,405, kemudian di SATQ1 di faktor pertama terbentuk 0,722, untuk komponen kedua itu terbentuk 0,385, dan untuk faktor ketiga itu terbentuk 0,156. Begitu seterusnya sampai SATQ2, di faktor pertama itu ada minus 0,45, di komponen 2 itu ada 0,092, dan juga di komponen 3 itu ada 0,702. Kemudian kita masuk ke dalam rotate komponen matriks. Di sini adalah kita lihat bagian-bagian terbesar komponen ini di masing-masing indikator. Nah, contohnya misalnya itu ada di SATQ7. Nah, kita lihat di masing-masing komponen ini manakah yang paling besar. Nah, yang paling besar itu adalah 0,068, dan kemudian di SATQ1 itu yang terbesar adalah di komponen 1 yaitu 0,82, di SATQ2 yang terbesar itu ada di komponen 2 yaitu 0,777, di SATQ6 yang terbesar itu ada di komponen pertama yaitu 0,348, di SATQ3 yang terbesar itu adalah di komponen 1 juga yaitu 0,287, sampai dengan SATQ5 yang terbesar itu adalah di komponen 2 yaitu 0,391. Selanjutnya kita masuk ke dalam komponen transformation matrix. Nah, komponen transformation matrix ini adalah korelasi komponen terhadap faktor-faktor yang telah terbentuk. Nah, untuk komponen 1, korelasinya itu adalah 0,856. Dan untuk komponen kedua, korelasinya itu adalah 0,253. Dan untuk komponen 3, ini korelasinya adalah 0,338. Di sini kita akan melihat atau menganalisis apakah variabel-variabel ini layak dianalisis atau tidak. Nah, titik kevaliditasan atau kelayakannya itu adalah 0,5. Jadi, untuk komponen 1, korelasinya ada 0,856, ini dikatakan layak karena di atas dari 0,5. Dan untuk komponen 2, dikatakan tidak layak karena di bawah 0,5, yaitu hanya 0,253. Dan untuk komponen 3 juga dikatakan tidak layak karena di bawah 0,5, yaitu sebesar hanya 0,338. Jadi untuk penganalisisan di bagian EFA ini sampai sini saja. Yang perlu kita lihat itu adalah di bagian KMO-nya, kemudian kita bisa lihat di bagian anti-image matrix, commonalities,
kita bisa lihat total variances explained dan di bagian script plot. Dan juga kita bisa lihat di bagian komponen matriksnya dan juga di rotate komponen matriks. Dan yang terakhir itu adalah kita bisa lihat di komponen transformation matrix. Baiklah, sekian hasil dari video saya untuk menjelaskan penganalisian EFA. Saya mohon maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan, dan untuk selebihnya atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat pagi.